Sebelum gue mereview Mushoku Tensei, gue mau menyampaikan kekesalan gue terhadap para oknum dari fans Mushoku Tensei yang demen banget nge-spoilerin secara detail sampai akhir. Yang mati dikasih semua gambarnya, belum sempet menghindar udah kelihatan mukanya. Mau kenapa sih lu nge-spoiler itu kayak nggak nanggung-nanggung gitu sampai endingnya? Why should I get it on TikTok on my For You page? Things like that, you. Dalam keadaan kesal, kali ini gue akan mereview Mushoku Tensei Season 2 yang harus gue bilang lebih tidak bagus daripada season sebelumnya. Yes, jelas banget secara visual itu berantemnya, latarnya, terus dinamikanya itu season 1 sangat-sangat luar biasa. Dan di season 2 ada penurunan. Gue gak bilang penurunannya karena di season 2 sedikit berantemnya, tapi memang di berbagai macam kesempatan background sama karakter itu kayak nggak cocok. Mungkin kata yang tepat adalah nggak ngeblend, yang dimana kalau di green screen tuh kayak ini green screennya belum selesai dirapiin nih warnanya biar sesuai nih sama karakter yang ada di depan green screen. Tapi bukan berarti anime ini tidak memberikan sesuatu buat gue betah banget nontonin dan nungguin kapan dia tayang lagi. Mungkin buat kalian yang emang pengen ngeliat berantemnya, pengen ngeliat jurus-jurusnya, pengen ngeliat magic-magicnya, kalian akan sangat-sangat dikecewakan dengan season 2. Untungnya gue bukan orang yang cuman ngeliatin actionnya. Gue orang yang menikmati juga bagaimana Mushoku Tensei memberikan story yang sangat-sangat interesting untuk dinikmati. Dari season 1 Mushoku Tensei menceritakan tentang perjuangan seseorang yang bereinkarnasi menjadi orang lain. Gue bilangnya sebagai Rudeus yang mendapatkan kesempatan hidup untuk kedua kalinya, yang bener-bener apa ya, kayak everybody mungkin, kalian semua mungkin mengharapkan itu, tombol reset. Sebelum ke situ gue mau sedikit mengomentari bagaimana genre isekai itu bener-bener sesuatu yang gue sangat-sangat tidak percaya. Bukan tidak percaya kayak gimana ya, tapi sulit sekali untuk membuat gue betah menonton anime isekai, dan Mushoku Tensei berhasil. Karena yang dia jualin bukan komedi-komedi yang template dari judul gitu, tau gak sih? Judulnya apa, ceritanya tentang itu, dan komedinya di situ gitu. Warrior yang takut mati, oh ini udah pasti warrior yang overthinking bakal kena damage gitu. Aku bereinkarnasi menjadi HT gitu kan, itu udah komedinya udah kelihatan tuh, udah pasti nggak jauh-jauh dari komedi kok tiba-tiba dia jadi HT, toeweweng gitu kan, kayak apaan sih? Ya nggak semua isekai komedi, tapi ada juga isekai-isekai yang kompleksitas story-nya tentang bagaimana melawan perbudakan lah, tentang bagaimana dia pengen menggantikan raja lah dan lain-lain lah. Tapi kayak ya udahlah, biasanya bagus di awal secara story tuh engaging, terus setelah itu apaan? Mushoku Tensei buat gua nggak gagal dalam story. Jelas di season 1 lebih terasa bagaimana dia bener-bener grateful, gimana dia bener-bener bahkan udah dikasih kesempatan untuk tombol reset aja masih sulit untuk dia keluar rumah, untuk dia bisa berinteraksi sama orang, untuk dia bisa punya kawan, punya lawan, punya teman, punya crush, ngeberaniin diri untuk jadi sosok orang yang punya power, punya guna, dan punya kontribusi pada masyarakat. Perfectly wonderful. Dan di season 2 adalah ekstensi dari konsekuensi yang udah dia lakukan di season 1 dengan tema riset yang masih sama. Mungkin buat kalian nggak terlalu berasa, tapi buat gue cukup berasa, yaitu adalah impotensinya. Banyak orang menganggap impotensinya Rudeus hanya sebagai komedi, hanya sebagai bumbu, hanya sebagai karma dan lain-lain. Ya gue bisa aja pilih path itu, gue bisa aja pilih cara pandang seperti itu untuk ngeliat dasar karakter impoten gitu sebagai komedi. Ya bisa, dan gue juga mengerti bagaimana kalian meresponnya sebagai komedi, tapi sisi cara pandang gue yang lain mendominasi gitu. Bagaimana impotensi ini adalah bentuk simbol fisik tentang kehancuran hati Rudeus untuk pertama kalinya ketika ia memberanikan untuk hidup bersosial. Ya putus cinta, ya merasakan pertama kalinya jatuh cinta, berani menyatakan cinta, berani mendeketin cewek, akhirnya bisa dekat sama cewek, dan habis itu di-dump. Apa bahasa Indonesia? Bukan diputusin, di-dump tuh ya diputusin, tapi kayak kasar banget gitu, kayak dibuang gitu aja gitu. Terus akhirnya kayak mental lu kena. Dan itu tuh kayak, wih men, yang selama ini hikikomori akhirnya bisa ngerasain gitu loh dampak-dampak dari sosial yang mungkin menyenangkan. Wah, akhirnya pacaran, tapi di sisi lain juga ada negatifnya gitu. Bukan negatif, lebih tepatnya adalah ya hal-hal yang tidak baik terjadi. Yaitu adalah putus cinta, hancurnya dirimu karena cinta pertama, ditinggalkan oleh wanita. Wah, impoten. Dan ternyata cara dia untuk mengembalikan impotensi itu adalah dengan gue pengen bercanda ini tapi ntar orang jadi kesel. Eksplorasi percintaan yang lain. Gue pengen pakai kata seksualitas tapi ntar nggak jadi. Itu aja. Eksplorasi percintaan yang lain. Yang akhirnya dia dipertemukan sama sosok yang lama dulu pernah menjadi kawan, jadi teman baik. Yang akhirnya dia dipertemukan sama sosok Sipili. Ini bener gak sih nama bacanya? Sipli. Ya, you get my Freeze.
Freeze. Buat gua itu sebuah story yang menyenangkan untuk diikuti, bener deh men. Nggak tahu ya, nggak bisa ketawa tapi malah seneng gitu ngikutinnya. Ada sih bagian-bagian yang tetap buat gua kayak ini pengarang emang otaknya ngaco sih. Tiba-tiba jadiin gurunya sebagai kepercayaan dan you know the rest. Gua nggak mau nyebutinnya terlalu apa ya, tabu dan menyebalkan lah untuk dijelasin. Lu nonton aja. Yang ngaco sih itu. Ya mungkin itu bumbu yang penonton-penonton seperti kalian demenin. Kalau menurut gue kayak nggak usah dipakein aneh-aneh kayak gini. Ini udah wonderful loh menurut gue ya. Tapi nggak tahu kalau kalian gimana, komen di bawah. Dan menurut gue ini yang masih gue sangat-sangat senangi dan yang membuat gue jatuh cinta sekali sama Mushoku Tensei dari season 1 adalah battle-nya yang tidak kayak anime-anime lain yang gantian-gantian serangan. Maksudnya gimana no? Gini, gue akan contohin. Lu lihat nggak sih kayak anime-anime yang RPG, anime-anime yang fantasi gitu. Kalau nyerang tuh ganti-gantian, fireball, dung. Terus tiba-tiba baru pedangnya masuk, wah, cret gitu. Kayak this is not how we play the game, ngerti gak lo? Lu kalau main game-game RPG, main Ragnarok, main RYL, main Dragon Nest, main Seal Online gitu, this is not how we play. Ganti-gantian nyerang apa? Tahu-tahu monsternya kalah gitu, atau nyari kelemahan monsternya apa, terus pas kelemahannya ketemu ganti elemen terus kalah gitu. This is not how we play the game. How we play the fantasy game, the RPG game adalah kalau sama teman-teman keroyokan. Dan itu masih dipakai di season 2 dan gue seneng banget. Kalau kalian inget di season 1 waktu lawan monster-monster di dungeonnya di laba-laba gitu, bagaimana mereka serangnya ganti-gantian gitu, dan ada formasi, ada strategi gitu. Enggak yang cuma ganti-gantian serangan. Ini terus kalau serangannya gagal, satu mundur. Ini terjadi di mana ya? Sword Art Online itu kan, serangan ini gagal, mundur. Gantian aku yang nyerang, mundur. Mungkin kalau lagi ada budget bisa tuh 2 orang nyerang segala macam. Tapi that's not how we play. Jadi buat gue yang berjiwa gamer dan suka banget game fantasi, Mushoku Tensei di sini tuh bener-bener nilai plus banget gitu. Bener-bener ngerasain kayak, oh iya gue kalau main game jadi swordman, jadi jadi wizard kayak gini keroyokan gitu, bukan ganti-gantian nyerang. Dan di sini kita lihat ada strateginya gitu. Oke, pertama-tama gimana caranya keluarin lumpur dulu, terus mereka udah ke mob gitu ya. Kalau bahasa gaming kalian yang main game pasti ngerti gitu ya, main RPG udah ke mob, baru tuh lu bantai pakai skill-skill AOE. Itu gue seneng banget, men. Akhirnya ada anime yang ya kayak gini kalau ngelawan monster gitu, nggak yang keroyokan atau nggak yang ganti-gantian nyerang terus tiba-tiba ketemu kelemahan gitu. Apaan sih? Dan di season 2 masih dipertahankan, keren banget, menyenangkan gitu mainnya gitu, nggak turn based gitu. Gue juga suka game turn based, bahkan game turn based lebih bisa dinikmati daripada anime turn based gitu, ganti-gantian nyerang gitu. Oh, seranganmu cuma begitu saja, lihat ini pukulanku gitu. Kecuali emang adegannya lagi duel ya, beda. Ini tapi lawan monster masa turn based gitu. Dan lagu openingnya yang menyenangkan sih menurut gua. Nggak tahu kenapa lagu openingnya itu enak. Tapi opening season sebelumnya itu juga seneng gitu, karena pamerin visual. Season 2 bukan berarti jelek, tapi ikonik dan menyenangkan untuk didengar gitu. Dan kalau kalian lihat MV Longman yang tentang lagu ini, itu akan sesuai gitu sama Mushoku Tensei. Dan ya, gue mau nge-address dikit tentang bagaimana orang-orang bilang gitu, katanya Mushoku Tensei ini kok rasis gitu, tiba-tiba ada perbudakan. Satu, ini fiksi, ini kartun. Ya, kedua, kartunnya bertemakan zaman-zaman medieval yang dimana perbudakan itu masih ada. Keempat, ya kalau lu nggak suka dan lu nggak setuju tinggal nggak nonton sih. Tapi ya kayak, men, lu nggak mau protes gitu. Ini bocil-bocil udah pada bisa pakai magic gitu. Mereka ini apa jadi dukun gitu. Kenapa nggak protes gitu? Kenapa ngeliat ada slavery? Oh, slavery? Oh my god, cancel this gitu kayak. Lu nggak main RDR 2 apa gimana gitu? Ini orang-orang nonton Django Unchained kayak ngamuk kali ya. Iya, gue nggak setuju sama perbudakan, tapi bukan berarti nggak boleh ada tema perbudakan pada sebuah karya fiksi. Dan konteks matter, itu perbudakannya kayak gimana gitu. Apakah ini tentang anime yang let's go back to perbudakan gitu? Kan nggak tahu lah nih orang-orang mana. Twitter sih, gue liat di Twitter ya protesnya gitu, kayak everything always have to be according to their compass gitu loh. Aneh banget gitu. Ngapain dipermasalahin? Nggak usah nonton anime lu, apa nonton ini aja apa? Nonton itu aja, nggak usah nonton anime. Perasaan ada Family Guy deh di Amerika. Kenapa mereka nggak stres gitu ya nonton Family Guy? Kenapa giliran nonton anime atau kartun Jepang mereka naik pitam gitu? Apa sih maksudnya? I don't understand. Komen di bawah deh, maksudnya apa yang kayak gitu tuh. So, gue sangat senang menikmati Mushoku Tensei season 2. Walaupun memang gue mesti bilang secara keseluruhan season 1 masih lebih luar biasa, tapi season 2 tidak jelek, sama sekali tidak jelek. Masih seru untuk kalian nonton, masih seru untuk kalian nikmati. Tontonlah segera. Kalau menurut kalian gimana Mushoku Tensei season 2? Apakah B? Apakah mid? Apakah bagus banget? Apakah kalian suka karena banyak adegan aneh-anehnya? Nggak tahu ya, why people love adegan gitu-gitu aneh gitu. Yang menurut gue yang nggak perlu ada juga udah terasa gitu, udah sangat-sangat luar biasa. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join atau gabung sehingga kalian bisa jadi member dari channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah bisa ngobrol bareng gue tentang Mushoku Tensei di Discord private gue. Thank you semua yang udah nontonin Radio Singham, dan gue Nobening pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound.